Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Jumiatul Mulia SPD M.Hum selaku tutor saya pada mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun kalian berada. Semoga kita semua selalu dilimpahi kesehatan dan keselamatan, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang COVID-19, mulai dari apa itu COVID-19, asal-muasal COVID-19, gejala yang ditimbulkan, dan bagaimana cara pencegahannya. Dilansir dari World Health Organization atau yang sering disebut WHO, COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Namun sebagian orang akan mengalami sakit parah dan memerlukan bantuan medis. Ikuti pula dari World Health Organization (WHO), virus corona atau COVID-19 berasal dari coronavirus atau CoV yang menyebabkan penyakit mulai dari flu biasa hingga yang lebih parah seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS-CoV dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS-CoV. Virus corona merupakan zoonosis yang artinya ditularkan antara hewan kepada manusia. Menurut penyelidikan yang telah dilakukan, SARS-CoV ditularkan dari kucing luwak atau yang lebih dikenal dengan musang kepada manusia, dan MERS-CoV dari unta kepada manusia. Gejala COVID-19 sendiri, gejala COVID-19 dapat dibagikan menjadi 3 bagian, yaitu gejala ringan, sedang, dan berat. Gejala ringan dapat ditunjukkan dengan gejala seperti demam, batuk, dan sesak nafas. Sedangkan untuk pasien dengan tingkat yang lebih tinggi, ditunjukkan dengan gejala seperti sulit bernafas atau nafas pendek, nyeri atau sakit pada bagian dada, pusing atau tidak mampu berdiri dan menggerakkan tubuh, dan juga bibir atau wajah tampak membiru. Bahaya yang ditimbulkan oleh COVID-19 ini dapat menyebabkan gejala ringan hingga berat. Sekitar 80% kasus dengan gejala ringan, seperti pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan demam, dapat pulih tanpa perlu penanganan khusus. Namun sekitar 1 dari 5 orang mungkin akan menderita sakit yang parah, seperti disertai pneumonia, atau kesulitan bernafas yang biasanya muncul secara bertahap. Ada beberapa cara agar kita bisa terhindar dari COVID-19 ini. Cara pencegahannya diantaranya adalah selalu menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Yang kedua adalah selalu mengenakan masker, terutama ketika kita berada di ruang publik. Yang ketiga adalah rutin mencuci tangan. Yang keempat adalah mengikuti vaksinasi. Yang kelima adalah saat batuk atau pilek, gunakanlah lengan atau tisu untuk menutup hidung Anda atau mulut Anda. Yang terakhir adalah jangan keluar rumah jika merasa tidak enak badan. Diketahui, COVID-19 ini memberikan dampak yang berpengaruh sangat besar hampir di seluruh dunia. Banyak sektor yang dipengaruhi oleh adanya COVID-19 ini. Misalnya pada sektor ekonomi, sosial, pendidikan, pariwisata. Dalam sektor ekonomi misalnya, banyak pebisnis atau pengusaha yang terpaksa harus menutup bisnis mereka karena semakin berkurangnya mobilitas masyarakat dan memaksa mereka untuk menutup bisnis mereka. Pada sektor pariwisata, banyak tempat-tempat wisata yang harus dipaksa tutup karena bertujuan untuk mengurangi mobilitas atau mengurangi kerumunan.
sehingga bisa menekan angka penyebaran COVID-19. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahaya COVID-19 ini dan dampaknya bagi kehidupan kita, marilah kita sama-sama menaati protokol kesehatan dengan rajin memakai masker, mencuci tangan, dan mengurangi mobilitas. Mari sama-sama berperang melawan COVID-19 ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan atau kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.